175 pemandangan yang sudah terlewat 6. Ketika Leng Xicheng bergegas keluar, Gu Qingqing segera berlari kembali. Ia langsung melihat toilet di sebelah pintu kamar Li Yuyu dan segera masuk ke sana. Ketika Leng Xicheng masuk ke toilet mandi pria, ada beberapa sobat yang masih buang air kecil. Orang-orang itu melihat Leng Xicheng membawa dua orang lain masuk dengan ekspresi wajah yang begitu serius. Apalagi, Leng Xicheng melirik ke arah mereka dengan dingin. Hal itu membuat mereka begitu ketakutan, bahkan sampai menahan hasratnya untuk buang air kecil. Mereka segera menutup resleting celananya dan buru-buru keluar. Meskipun mereka telah keluar, Leng Xicheng masih merasa kotor dan mengerutkan kening dengan jijik. Ia berjalan keluar pintu, melihat ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada orang. Ia pun membiarkan sekretaris Cheng melakukan panggilan telepon di dalam toilet pria. Sementara itu, di dalam toilet wanita, Gu Qingqing bisa mendengar sekretaris Cheng melakukan panggilan telepon dengan suara pelan, "Halo, aku sekretaris Cheng. Apakah Nyonya ada di rumah?" Barulah Gu Qingqing sekarang sadar. Leng Xicheng sedang memeriksa keberadaannya. Ia tadi benar-benar melihatnya. Pembantu menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak ada. Nyonya tidak di rumah." Gu Qingqing mendadak merasa sangat cemas dan panik. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan teks kepada pembantu. "Gu Qingqing, jangan beritahu mereka aku datang ke perjamuan." Gu Qingqing baru saja mengirim pesan teksnya. Kemudian, sekretaris Cheng yang berada di toilet sebelah bertanya, "Kemana Nyonya pergi?" Pembantu sepertinya tidak melihat pesan teks itu. Ia langsung menjawab tanpa dosa, "Saya dengar Nyonya datang ke perjamuan." Gu Qingqing sangat panik setengah mati. Ia sangat ingin keluar dari toilet dan menyangkal. Ia benar-benar bukan sengaja datang untuk menghadiri perjamuan, bukan juga datang untuk mengintip keluarga Su, apalagi datang untuk melihat apakah Su Zipei telah kembali. Ia juga bukannya menemani Lin Zui. Gu Qingqing hanya datang untuk membantu Li Yuyu. Ponsel yang dipegang sekretaris Cheng di luar pintu sepertinya diambil oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing bisa mendengar suara dingin pria itu, dengan siapa dia pergi. Dia pergi ke perjamuan apa? Pergi ke perjamuan untuk bertemu dengan siapa? Gu Qingqing awalnya sangat panik. Tetapi, ketika ia mendengar kata-kata Leng Xicheng seperti ini, jantungnya seolah mendadak berhenti. Mungkinkah, Leng Xicheng begitu takut aku bertemu dengan Su Zipei? Pikir Gu Qingqing. Pembantu menggaruk kepalanya, lalu menjawab, "Nyonya pergi dengan Nona Li." "Saya dengar Nyonya pergi untuk membantu Nona Li. Saya tidak tahu perjamuan mana yang Nyonya datangi. Saya hanya mendengar perjamuan Hongmen." "Kamu?" Leng Xicheng yang berada di luar pintu hampir tersedak mati saat mendengar pembantu menyebutkan perjamuan Hongmen. Perjamuan keluarga mana yang dimaksud? Apakah Nyonya tidak memberitahumu? Hal yang paling buruk dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan adalah membiarkan ketidaktahuan. Leng Xicheng menutup panggilan telepon dengan marah. Lalu, ia berpikir sebentar, tadi aku hanya melihat Lin Zui di luar ruang perjamuan. Dia juga mengatakan bahwa orang yang berdiri di depan pintu bersamanya adalah pasangan wanitanya, seorang karyawan di perusahaannya. Lin Zui baru kembali ke Tiongkok berapa hari. Tidak peduli seberapa cepat tindakan Gu Qingqing, tidak mungkin juga ada hubungannya dengan Lin Zui, kan? Selama pasangan wanita Lin Zui bukan Gu Qingqing, tidak peduli siapapun itu, Leng Xicheng tidak tertarik. Tujuan Leng Xicheng malam ini untuk menghadiri pertunangan Ni Zining dan Su Zijin secara pribadi telah tercapai. Perjamuan itu sungguh berantakan. Leng Xicheng tidak tertarik untuk berlama-lama berada di sana. Benar-benar menyia-nyiakan hidup. Leng Xicheng berbalik. Saat ia baru berjalan tidak sampai 2 langkah, terdengar sebuah suara yang sedikit malu dan sangat bahagia. "Tuan Leng, apakah itu Anda?" Leng Xicheng tidak berbalik. Ia segera melangkah lebar-lebar dan berjalan ke arah lift. Chen Wenji pun mulai cemas dan segera mengejar pria itu dengan langkah-langkah kecil. Leng Xicheng telah mengabaikan Chen Wenji sampai berhari-hari dan tidak pernah memanggilnya. Chen Wenji telah menunggu siang dan malam. Namun, setelah sekian lama menanti-nanti, hanya sekretaris Cheng yang menegurnya tanpa ampun. Pekerjaan Chen Wenji memang masih sama dan Huang Ting Entertainment juga terus mendongkrak popularitasnya. Meskipun begitu, tanpa perlindungan khusus dari Leng Xicheng dan tanpa berita tentang kebersamaannya bersama Leng Xicheng, Chen Wenji telah perlahan-lahan mendapat rumor bahwa ia sudah tidak lagi disukai. 176 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap. 1. Chen Wenji baru mengikuti Leng Xicheng selama sebulan. Menurut contoh-contoh sebelumnya,
meskipun ia akan dibuang oleh Leng Xicheng tanpa ampun pada akhirnya, hal itu baru akan terjadi 2 bulan kemudian. Mungkinkah Chen Wenji benar-benar terlalu berinisiatif malam itu hingga membuat Leng Xicheng merasa sebal? Kemudian, ketika mereka datang ke Dido, itu adalah istrinya yang tidak mempunyai uang dan kekuasaan untuk dipamerkan. Chen Wenji kembali teringat ketika ia berjalan melewati aula perjamuan. Ia juga mendengar bahwa tidak hanya Leng Xicheng yang berencana untuk memiliki anak, tetapi orang tuanya juga mendukung istrinya. Ia juga mengingat kembali ketika Leng Xicheng mengatakan, istriku sangat hebat. Meskipun Leng Xicheng tidak puas dengan istrinya hingga terus berganti pasangan wanita dalam 3 tahun terakhir ini seperti berganti pakaian, bagaimanapun juga ia tidak berani menggantikan Nyonya Leng yang legendaris dengan wanita lain yang tidak berstatus. Tidak, bahkan jika harus mati, Chen Wenji juga harus mengerti tentang itu. Setelah bersusah payah, barulah Chen Wenji berhasil mendapatkan informasi bahwa Leng Xicheng mungkin akan menghadiri perjamuan ini. Ia sampai sengaja menyempatkan diri untuk pergi ke salon kecantikan demi membeli krim wajah emas, merias wajah dengan cantik, datang dengan penampilan menawan. Chen Wenji tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan melihat kemunculan Leng Xicheng di sini. Dengan sedikit kesedihan di antara kerutan alisnya dan wajah yang menunjukkan ekspresi patah hati, Chen Wenji mengejar Leng Xicheng sambil berseru, "Tuan Leng, saya benar-benar menyukai Anda. Saya tidak punya permintaan lain. Saya hanya ingin berada di sisi Tuan seperti dulu. Meskipun Tuan mengulurkan tangan untuk meminta saya datang atau mengayunkan tangan untuk meminta saya pergi, saya juga akan menerimanya kepahitannya dengan senang hati." Leng Xicheng bahkan tidak memedulikan Chen Wenji sama sekali. Ia melangkah maju dan segera berjalan melintasi sisi Chen Wenji begitu saja dengan langkah yang sangat cepat. Setelah berbelok melewati tikungan, Leng Xicheng berjalan menuju lift yang di sisi ruang perjamuan. Chen Wenji tertegun. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ketidakpedulian Leng Xicheng padanya akan mencapai titik seperti ini. Ia hanya bisa memandang Leng Xicheng dengan sedikit tidak percaya. Pria itu berjalan melewatinya dan bahkan tidak repot-repot memberikan ekspresi apapun kepadanya. Su Zijin cepat-cepat mengambil 2 langkah karena ingin mengejar Leng Xicheng. Ia berjalan keluar dari ruang perjamuan, lalu ia tersenyum begitu melihat Leng Xicheng. "Kakak Xicheng, aku sudah mengelilingi seluruh penjuru ruang perjamuan sepanjang dan tidak menemukanmu di mana-mana. Aku tidak mengira kakak ada di sini." Su Zijin berbicara sambil maju dan memeluk lengan Leng Xicheng. Saat ia melihat Chen Wenji datang, ia hanya perlu melihat sikapnya sekilas untuk bisa menebak bahwa wanita itu ingin datang untuk merayu Leng Xicheng. "Kakak Xicheng hanya boleh menjadi milik kakakku, Su Zipei. Gu Qingqing si putri pembantu itu tidak layak untuk Leng Xicheng. Para wanita ini juga tidak layak untuk bersanding di sisi Leng Xicheng," pikir Su Zijin dengan geram. Su Zijin mengangkat matanya, lalu melihat ke arah Chen Wenji dengan tatapan mengancam. Ia melihat Chen Wenji dari atas ke bawah, lalu merasa ada bau angin dan debu yang tak bisa terhapuskan saat melihat pakaian wanita itu. Dari tatapan mata dan kerutan alis Chen Wenji yang menggoda, Su Zijin langsung tahu bahwa Chen Wenji bukan wanita yang baik. "Kakak Xicheng, siapa ini?" tanya Su Zijin. Leng Xicheng tidak menjawab, tetapi Chen Wenji malah mengira bahwa Su Zijin adalah pasangan wanita baru yang disukai Leng Xicheng. Alasannya sederhana, karena Leng Xicheng membiarkan Su Zijin memeluk lengannya dan memanggilnya, "Kakak Xicheng." Chen Wenji bahkan tidak bisa memanggil Leng Xicheng dengan nama panggilan seperti ini. Terlihat jelas, Leng Xicheng sangat menyukainya. Chen Wenji yang masih terlihat sedih tadi. Sekarang, ia segera memiliki semangat berjuang yang luar biasa. Ia mulai mendekati Leng Xicheng dengan waspada, mencoba untuk tidak membuat Leng Xicheng merasa kesal padanya, dan bertanya, "Tuan Leng, siapa dia?" Sekretaris Cheng kehilangan kata-katanya. Ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya malah Su Zijin dan Chen Wenji yang saling merebut. Padahal, tanpa mereka semua tahu, Gu Qingqing juga berada di sana. Di belakang mereka adalah Gu Qingqing yang sedang bersembunyi di toilet. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap keluar. Tetapi, ketika ia baru saja membuka celah di pintu toilet, Li Yuyu yang berada di ruang suite di samping sepertinya telah selesai bernegosiasi dengan Zhang Fuxing dan Su Ziyu. Saat Li Yuyu membuka pintu, ia melihat bahwa Gu Qingqing tidak ada di luar. Karenanya, begitu ia melangkahkan kakinya keluar pintu, ia langsung memanggil, "Qingqing, di mana kamu?" Selanjutnya bab 177 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap 2.